Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elia Vianel, Prodi PGSD kelas B semester 2 dengan NIM 2386206112. Saya akan mempresentasikan model pembelajaran Problem Based Learning mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang puisi pada kelas 5 SD guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Desain Pembelajaran. Ayo, silakan menyaksikan sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan mencakup dari aspek analisis tujuan pembelajaran dan analisis teknologi, yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir dan memecahkan masalah, yaitu mendorong siswa untuk menganalisis, mengevaluasi suatu masalah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berbahasa dan literasi. Hal ini menuntut siswa untuk menulis, membaca, dan mempresentasikan. Yang ketiga ada meningkatkan motivasi dan keterampilan siswa, yaitu melibatkan siswa secara aktif. Yang keempat ada meningkatkan pemahaman konseptual dan aplikasi praktis, meningkatkan siswa melihat bagaimana bahasa digunakan dalam sehari-hari. Yang kelima ada mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif, mendorong siswa belajar berkomunikasi secara efektif. Yang keenam, persiapan untuk pembelajaran lebih lanjut, yaitu mengembangkan kemampuan bahasa siswa. Yang ketujuh, mempromosikan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Yang kedelapan, menyiapkan siswa untuk di masa nyata. Yang kesembilan, mengintegrasikan teknologi dan media dalam pembelajaran. Oke, yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran secara umum. Yang pertama ada mengembangkan keterampilan bahasa dengan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, serta mendengar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konseptual dengan mengaplikasikan konsep-konsep dasar bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada mengembangkan keterampilan dengan mengembangkan keterampilan berpikir dan kreatif siswa. Yang keempat, meningkatkan keterampilan kolaboratif, yaitu mendorong kerjasama siswa. Yang kelima, meningkatkan motivasi, yaitu dengan membuat pembelajaran agar lebih menarik. Yang keenam, mengembangkan keterampilan hidup. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran secara khusus. Yang pertama ada keterampilan membaca, siswa mampu memahami berbagai jenis teks. Yang kedua, keterampilan menulis, siswa mampu menulis dengan struktur yang baik. Ketiga, keterampilan berbicara, siswa mampu menyampaikan dengan baik. Yang keempat, keterampilan mendengar, siswa mampu memahami informasi. Yang kelima, pemecahan masalah. Yang keenam, proyek berbasis masalah. Yang ketujuh, penggunaan teknologi, di mana siswa mampu menggunakan teknologi untuk mencari informasi. Dan yang terakhir ada refleksi dan evaluasi. Selanjutnya adalah instrumen. Instrumen mencakup beberapa komponen yang dirancang untuk mengevaluasi berbagai aspek keterampilan siswa. Di antaranya adalah 1. Identifikasi masalah, 2. Pengumpulan informasi dan data, 3. Analisis dan solusi, 4. Presentasi dan diskusi, 5. Penulisan laporan, 6. Refleksi, 7. Penilaian, 8. Lembar observasi. Model pembelajaran Problem Based Learning pada Bahasa Indonesia kelas 5 SD mengutamakan keaktifan peserta dalam berpikir kritis dan terampil memecahkan masalah. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pendahuluan dan identifikasi masalah, di mana guru memilih salah satu puisi lalu membacakannya di depan siswa dan memberikan pertanyaan, apakah kalian tersentuh dengan puisi yang telah ibu berikan? Yang kedua ada pengelompokan dan pembagian tugas, di mana siswa dibagi menjadi kelompok dari 3-4 anggota untuk memulai diskusi, dan setiap kelompok diberi tugas untuk mengamati puisi tersebut. Selanjutnya adalah investigasi dan penelitian, di mana siswa mulai meneliti dan mengamati puisi tersebut dari aspek diksi, rima, ritme, dan makna kiasan dari puisi tersebut. Dan selanjutnya ada diskusi dan pengembangan hipotesis, di mana setiap kelompok mendiskusikan, mengembangkan, dan mendokumentasikan hasilnya dalam bentuk catatan. Selanjutnya ada presentasi dan diskusi kelas, di mana setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. Pengembangan kreatif, di mana siswa diperintahkan untuk membuat sebuah puisi. Dilanjut, penilaian, dan yang terakhir adalah evaluasi. Guru mengevaluasi proses pembelajaran termasuk efektivitas model pembelajaran tersebut. Itu tadi adalah presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set